Shalom, selamat pagi Ketua Riwaya, salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan dengan judul Bersikap Tenang. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ada beberapa contoh di Alkitab dampak dari sikap tidak tenang. Yang pertama Raja Saul. Dalam bacaan Samuel 13 ayat 8-14. Di situ kita lihat bagaimana Saul melakukan suatu kebodohan karena bersikap tidak tenang dalam menghadapi situasi dan keadaan pada saat itu. Dan Saul mengambil suatu keputusan yang berpegang kepada pengertiannya sendiri. Saul melakukan persembahan korban bakaran tanpa menunggu Samuel. Padahal sudah diberitahu oleh Samuel bahwa Saul harus menunggu dia sampai dia datang. Dan tentu akibatnya sangat fatal. Mari kita baca pada Mazmur 13 ayat 13-14. Kita baca di Samuel 13 ayat 13-14. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Sedianya Saul akan menjadi raja sampai dia wafat. Tetapi karena dia melanggar perintah Tuhan, Tuhan sudah tidak berkenan kepadanya dan Tuhan memilih Daud sebagai penggantinya. Kita lihat contoh yang kedua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita lihat dalam bacaan Matius 14 ayat 22-27 dengan perikop Yesus berjalan di atas air, di mana murid-murid Yesus sangatlah ketakutan karena diombang-ambingkan oleh angin sakal. Dan pada saat Yesus datang, mereka mengira bahwa Yesus itu hantu. Kita lihat di ayat 27, Matius 14 ayat 27, Yesus berkata, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kenapa Tuhan Yesus tidak berkata jangan takut terlebih dahulu? Karena Yesus tahu apabila mereka dalam keadaan tenang, mereka sudah pasti tidak akan ketakutan. Selanjutnya kita lihat apa dampaknya kalau kita bersikap tenang. Yang pertama, menghasilkan kekuatan. Kita lihat dalam bacaan Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Selanjutnya, yang kedua, kita dapat mengambil keputusan yang bijaksana pada saat hati kita sedang tenang. Yang ketiga, kita dapat berdoa. Seperti pada ayat pembuka yang kita baca di 1 Petrus 4 ayat 7, mari kita baca kembali. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sebagai penutup firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita baca Mazmur 62 ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin.